Oke, baiklah, kembali lagi di channel NAS Videos. Kita akan melanjutkan video pembahasan tryout untuk persiapan akademik dan psikotes fokus menjadi Polri. Oke, baik, untuk nomor 6 ini soalnya tentang pengambilan gitu ya, termasuk materi peluang. Sebuah kotak terdiri dari 10 bola ya. Ada suatu kotak di sini. Terus kemudian ada 10 bola. 4 di antaranya adalah berwarna merah ya. 4 merah sama satunya 4 putih. Mohon maaf, 6 putih gitu ya. Kemudian yang ditanya peluang bahwa kedua bola terambil atas 1 bola merah dan 1 bola putih. Mengingat-ingat tentang materi peluang, peluang itu adalah NA dibagi dengan NS. Kalau kita cari NS-nya terlebih dahulu, maka NS itu kan ruang sampel gitu ya, keseluruhan 10 bola. Berarti kalau misalkan 10 bola, 10. Nah, diambil berapa di situ? Oh, di sini 2 yang diambil. Berarti secara acak gitu ya, 10 diambil 2. Nah, kalau misalkan kombinasi 10 gitu ya dari 2, 2 dari 10 maksudnya diambil 2 dari 10, maka kita mungkin mengingat-ingat lagi rumus dari kombinasi seperti ini. N faktorial terus kemudian N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, ini materi kelas berapa? Mungkin kelas 11 atau kelas 12. Oke, kita cocokkan dengan formula yang sudah diberikan di atas. Maka N-nya 10 kan berarti 10 faktorial dibagi dengan 10 min 2 itu 8 faktorial dikali 2 faktorial. 10 faktorial berarti 10 kali 9 kali 8 sampai 8 saja karena di bawah ada 8 biar bisa disederhanakan. Di sini ada 2 faktorial berarti 2 kali 1. 8-nya kita coret dan 10 dibagi 2 itu jawabannya 5. 5 kali 9 berarti 45. Sudah kita temukan bahwa NS-nya itu 45. Sekarang kita mencari NA. Nah, coba misalkan NA kita cek ada di sini. NA-nya itu kan berarti diambil 1 bola merah ya. 1 diambil merah. Merahnya ada berapa? Merahnya ada 4 ya. 4 berwarna merah berarti 1 dari 4. Terus kemudian yang 6. Oke. 1 merah sama 1 putih. Oke ya, ini juga sama ya, 1 putih ya, diambil 1 dari 6. 6 yang berwarna putih. Kalau ini dicari nanti ketemu 4 ya. Terus kemudian ini 6 kombinasi 1 ketemunya 6. Jadi NA-nya itu adalah 4 kali 6 gitu ya. 4 kali 6. Nah, mungkin bisa disederhanakan. 45 sama-sama dibagi 3 itu 15. Yang 6 bagi 3 itu 2. 8 kali 2 4 kali 2 itu 8. Kemudian per 15. Sehingga jawabannya di sini yang A. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, ini nomor 7. Dari angka-angka 2, 4, 5, 6, 7 ini kita berbicara tentang susunan bilangan yang terdiri dari berapa angka. Di situ ada 4 angka yang akan kita susun gitu ya. Ada 4 angka. Cara yang paling mudah kita membuat kotak-kotak di sini berbicara tentang kemungkinan. Oke, jadi di sini ada 4 kotak karena 4 bilangan yang akan kita gunakan. Kemudian bilangannya di sini yang tersedia ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 angka yang tersedia. 5 angka tersedia. Nah, cuman di sini ada syaratnya. Syarat yang disusun itu harus lebih dari 5.000. Kalau lebih dari 5.000, otomatis di sini kita mulai dari 5.000 sekian. Maka angka yang akan kita gunakan di sini sebagai ya puluhan ribu. Ribuan mungkin ya, ribuan.
Berarti 5 ribuan boleh, karena 5.000 sekian nanti hasilnya. 6 ribuan juga masuk, 7 ribuan juga masuk. Ini angka yang lebih dari 5.000. Maka karena ada 3 angka di sini yang bisa ditulis sebagai ribuan, ada 3 angka. Nah, dari 5 angka salah satunya dipakai di sini ya. Bisa jadi 5, 6 atau 7. Makanya di sini ada 3 kemungkinan. Salah satu dipakai dari 5, maka sisanya 4. Di sini yang sebagai puluhan ya, puluhan. Nah, di sini kan tadi ribuan. Kalau di sini yang sebagai mohon maaf, salah. Ini bukan puluhan tapi ratusan ya, ratusan. Di sini puluhan, berarti puluhannya otomatis 4, sisanya 3 ya, 1 dipakai. Ini juga sama. Dari 3 ke berapa di sini? 2 ya. Oke. Berarti yang ribuan ada 3 kemungkinan, yang ratusan 4, yang puluhan 3, yang satuan itu ada 2. Sehingga di sini kemungkinan angka-angka itu disusun ada berapa gitu ya. Ada, tinggal dikali aja. 3 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, 3 kali 4 itu kan 12. 3 kali 2, 6. 12 kali 6 hasilnya 72. Nah, jadi ada 72 bilangan kemungkinan yang bisa disusun di sini. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, selanjutnya kita lanjut nomor 8. Ada 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama. Ingat di sini yang ditanyakan munculnya mata dadu 6 atau 9. Nah, munculnya jumlah mata dadu 6 atau 9. Ada 2 dadu ya. Dadu 1 sama dadu 2 ya. Dadu 1 sama dadu 2. Dadu 2. Ini gampang sekali. Kalau misalkan tadi berbicara peluang, NA per NS-nya dulu yang harus kita tulis. NS-nya otomatis dadu itu kan ada 6 mata dadu. Ada 6 mata dadu gitu ya. Mata dadu. Kalau yang ditanyakan 2 dadu, nah, karena di sini ada 2 dadu, maka ruang sampelnya atau NS-nya nanti 6 pangkat 2. Jadi 36. Di sini sudah diketahui 36. Nah, sekarang carilah 2 mata dadu yang kalau dijumlahkan 6 atau 9. Oke, yang jumlahnya 6 gitu ya. Yang jumlahnya 6. Kita cari yang jumlahnya 6 apa saja. Kita cek. Yang jumlahnya 6 berarti 1 sama 5. Terus kemudian 2 sama 4. Ada lagi mungkin 3 sama 3. Pokoknya yang jumlahnya 6. Mungkin bisa dibalik. Mata dadu pertamanya 5, mata dadu yang kedua 1. Ini juga bisa dibalik 4, 2. Nah, 3-3-nya nggak usah ya, karena ini dianggap 1. Terus kemudian yang kedua yang jumlahnya 9. Berarti yang jumlahnya 9 apa saja? Kita mulai dari 36 mungkin ya. 36 terus 45. Nah, kalau lagi ini bisa dibalik 63 sama 54. Nah, tinggal dihitung. Ini adalah merupakan NA. Jadi semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9. Jadi di sini 9 per 36. Kalau misalkan sederhanakan mungkin jadi 1/4, karena di sini tidak perlu disederhanakan, sudah ada jawabannya yang C. Seperti itu. Selanjutnya, ini nomor 9. Di dalam suatu kotak terdapat 6 bola warna putih. Oke, satu kotak. Ini ada suatu kotak, ada 6 warnanya putih. Terus kemudian 3 warnanya merah, yang satunya kuning ya, 1K atau 1 berwarna kuning. Yang ditanyakan di sini adalah akan diambil 3 buah bola sekaligus secara acak. Nah, oke, peluang lagi ya. Jadi peluang
NA per NS sama seperti tadi. Berarti NS-nya kalau ingin mencari NS, tadi total bolanya kita hitung semuanya ada berapa gitu ya. 1, 2, 3. Nah, berarti semuanya ada 10 ya. Ada 6, 3 sama 1. Semuanya ada 10. Diambil berapa? Karena di sini diambil 3 katanya. Diambil 3, berarti 10 dari 3 yang diambil. Nah, kita cari 10 faktorial mengingat-ingat tadi rumus kombinasi n faktorial n min r faktorial dikalikan dengan r faktorial. Nah, ini yang kita gunakan. Terus kemudian berarti 10 kurangi 3 sesuai dengan ini. 10 kurangi 3 7 faktorial. Dan yang di sini R-nya 3 faktorial. Oke, kita sederhanakan 10 kali 9 kali 8 kali 7 ya, sampai 7 faktorial karena bawahnya ada 7 faktorial biar bisa disederhanakan. 3 kali 2 kali 1. 7-nya kita coret. Mungkin bisa disederhanakan lagi. 9 bagi 3 itu kan 3. 8 bagi 2 itu berapa? 8 bagi 2 Oke, 8 bagi 2 itu 4 ya. Jadi semuanya 3 kali 4 12, 12 kali 10 120 ya. NS-nya 120. Sudah ketemu di sini NS-nya 120. Nah, kemudian di sini peluang terambilnya 2 bola merah katanya. Oke. Berarti kalau merah yang ditanyakan, yang merah ada berapa yang merah? Yang merahnya ada 3. Oke, ini NA-nya gitu ya, NA. Merah yang diambil 2. Nah, 2 warna merah, yang merah ada 3 diambil 2. Dan kalau dan itu dikali ya. Kalau dan dikali, kalau atau dijumlah. 1 warna kuning ya, yang kuning itu ada 1 diambil 1. Oke, jadi di sini berdasarkan formula atau menggunakan rumus kombinasi nanti juga bakalan ketemu 3 faktorial ya. Yang 3 sama 2 nanti bakalan ketemu 3 gitu ya. 2 faktorial nanti temu 1 faktorial dikalikan 2 faktorial. Kalau disederhanakan 3 kali 2 kali 1 bawahnya 1 kali 2. Nah, 2-nya dicoret sisa 3. Ini 3. Kalau 1 kombinasi 1 ya mungkin 1 gitu ya. Berarti NA-nya 3. Nah, sehingga peluangnya adalah 6 kombinasi 3. Jawabannya 6 per 120. Oke ya. Kok bisa jadi 3 6 kombinasi 3 tadi ya. Oke, berarti jawabannya 3 per 120. Oke. Ada di sini jawabannya yang C. Nah, kita lanjut nomor 10. Suatu kepanitiaan terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Jika banyak siswa yang diusulkan untuk duduk dalam kepanitiaan, ada 7 pria dan 9 wanita. Oke, baik. Berarti yang ditanyakan ini tentang panitia ya, tapi langsung ngambil saja gitu ya, langsung ngambil saja. Maka yang kita gunakan di sini menggunakan rumus kombinasi karena dia tidak memperhatikan urutan, hanya ngambil saja. Oke, yang diambil prianya. Oke, di sini prianya ada 7, yang diambil 3. Oke, berarti kalau dan dikali wanitanya ada 9, yang diambil 2. Nah, tinggal ini saja yang kita cari gitu ya. Jadi mengingat-ingat lagi rumus kombinasi, nggak apa-apa saya tulis ulang saja. N faktorial N min R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Nah, ini yang kita gunakan. Maka N-nya itu kan 3 ya, sama N-nya 7, R-nya 3. N-nya 7, R-nya 3, maka 7 faktorial. Nah, 7 min 3, 4 faktorial dikalikan R 3 faktorial. Kita sederhanakan untuk yang ini. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali ya sampai 4 saja karena di bawah sudah ada 4 faktorial. Di sini 4 faktorial, terus kemudian 3 kali 2 kali 1. Nah, langsung kita coret saja.
Yang 6 ini kita coret, berarti 3 kali 2 ini juga 6. Maka ini ketemunya 35 gitu ya. Karena 7 kali 5 sisanya 35. Terus kemudian yang kedua 9 ya. 9 faktorial per 9 kurangi 2, 7 faktorial. Kemudian dikali ya 9 di sini 2 faktorial. Maka ketemunya nanti berapa? 9 kali 8 kali 7. Bawahnya 7 faktorial dikalikan 2 faktorial. 7-nya bisa dicoret. Yang 8 ini bagi 2 tinggal 4. 4 kali 9 36. Nah, sehingga di sini 7 kombinasi 3 itu 35. 9 kombinasi 2 itu 36. Maka jawabannya 35 dikalikan 36 nanti ketemu 1260. Nah, kira-kira begitu. Maka jawabannya yang C gitu ya. Jawabannya yang C. Oke, selanjutnya ini materinya barisan dan deret ya, tapi ini termasuk barisan aritmetika. Ngomong-ngomong aritmatika, kalau misalkan berbicara tentang suku, maka yang harus kita ingat-ingat lagi adalah UN-nya. Kalau UN aritmatika itu kan A ditambahkan dengan N-1 dikalikan dengan beda. A-nya itu apa? A-nya adalah barisan pertama. Barisan pertama. Kalau B-nya itu adalah bedanya. Kalau N itu banyaknya suku yang ditanyakan. Nah, karena di sini suku ke-25, maka U25 otomatis. A-nya kita tulis, A itu katanya barisan pertama, maka di sini 18. Terus N-nya kan 25, 25 kurangi 1 24. Bedanya di sini kita lihat di sini. Dari 18 ke 14 itu kan selisihnya minus 4 gitu ya. Maksud saya itu bedanya minus 4 ya. Ini ke sini minus 4 ya. Lompat minus 4 semuanya. Jadi bedanya minus 4. Nah, maka di sini dikalikan minus 4. Oke. Kita lanjutkan. 24 kalikan minus 4 itu nanti ketemunya minus 96. Nah, 96 min 96 tambah 18 itu nanti ketemu min 78 lah ya. Coba kita cek pakai bersusun, pengurangan bersusun. Ini 8, terus kemudian sudah disimpan 1, 78. Nah, hasilnya minus tapi ya, karena di sini yang jadi minus yang lebih besar, min 96. Oke, nomor 11 jawabannya min 78 yang B. Selanjutnya, suatu barisan aritmetik suku ketiga adalah 15. Oke, aritmetika lagi-lagi kita pakai UN. UN-nya A plus N-1 kalikan dengan beda. Kalau suku ketiga berarti N-nya sama dengan 3. U3 sama dengan A plus 3. 3 min 1, 2B. Sama dengan berapa di sini? Sama dengan 15. Yang kedua, U9 katanya. U9. U9-nya berarti A plus. N-nya 9. 9 kurangi 1, 8. 8B. Maka ini ketemunya 18. Nah, ini menggunakan eliminasi dan substitusi. Kita kurangi, berarti yang kita kurangi adalah yang bawah kurangi atas saja biar hasilnya tidak minus ya. A dikurangi A, 08 kurangi 2 itu 6B. Yang ini kalau misalkan dikurangi jadinya berapa? 3 gitu ya, 3. Jadi bedanya ini sama dengan setengah sepertinya ya. Bedanya sama dengan setengah kan ya. Kan 3/6 jadinya setengah. Nah, seperti itu. Kalau A-nya kalau B-nya setengah, maka kita cari A-nya ya. A. Saya ambil dari barisan yang suku ketiga, berarti A
plus 2B ya, plus 2B, 2B. B-nya kan sudah ketemu setengah. Kita ganti B yang di sini dengan setengah. Setengah sama dengan berapa? 15. 2 kali setengah itu 1 gitu. A dikalikan, oke, A tambahkan 1 sama dengan 15. Sehingga di sini ketemu A-nya 14. Nah, karena yang ditanyakan barisan ke-12, maka kita tinggal substitusikan saja U13 gitu ya. U12, mohon maaf, U12. Jadi sesuaikan dengan formulanya. A plus N-nya tadi sudah 12, 12 min 1, 11 kalikan dengan B ya. A-nya sudah ketemu 14, maka kita substitusikan atau kita ganti dengan 14. Kemudian yang B itu kan setengah gitu ya, setengah. Oke, berarti di sini 14 tambah setengah. Oke, 14 tambah 11 per 2. Nah, kalau misalkan di total kira-kira jawabannya berapa? 11 per 2 itu kan sama halnya dengan 5,5 itu ya, atau 5,5 lah, sama aja. Nah, 14 tambah 5 kan 19, berarti 19 setengah. Jawabannya yang E. Seperti itu kira-kira. Terus kemudian ini ada lagi. Oke. Suku pertamanya 2. Ini kita lanjut nomor 13 ya. Kalau berbicara tentang suku tadi, UN. UN-nya A plus N-1 kalikan dengan beda. A itu suku pertama, A-nya sudah diketahui. Diketahui 2, itu A-nya. Bedanya kita nggak tahu berapa. Oke, kita cari saja. Berarti U berapa di sini? Suku ke-10 yang kita tuh. UN, U ke-10, U10. Nah, A-nya sudah diketahui 2, kita ganti 2. N-nya tadi 10, 10 min 1 berarti 9. Nah, beda yang kita cari, B-nya berapa? Nah, suku 10-nya ketahuan 38, maka di sini sama dengan 38. Ini kan 9B sama dengan 38. 2-nya saya pindah ruas ke kanan jadi negatif ya. Min 2. 38 min 2 itu jadi 36. Nah, itu 9B. Jadi bedanya itu ketemu 36 dibagi dengan 9. Berapa 36 bagi dengan 9? Hasilnya 4. Jadi bedanya 4, A-nya sama dengan 2. A-nya kan yang di sini. Kalau intinya jumlah 20 suku pertama. Kalau jumlah apa? Pakai SN gitu ya. Nah, rumus SN yang akan kita gunakan pakai ini aja. N per 2, terus kemudian 2A plus N-1 kalikan dengan beda. SN kan ada 2 kan. Cuma yang kita gunakan karena sudah diketahui A sama B sama N-nya, maka yang kita gunakan yang ini. Jumlah 20 suku pertama berarti S20. Berarti 20 per 2. 2 kali A. A-nya tadi ketemu 2. Oke. Terus kemudian N-nya 10. N-nya 20. Berarti 20 min 1 19 kali B. Bedanya berapa di sini bedanya? Bedanya tadi sudah ketemu 4 ya. Bedanya sudah ketemu 4. Oke, tinggal disederhanakan saja, dioperasikan. 20 bagi 2 10. 2 kali 2 4, terus 19 kali berapa ini? 19 kali 4 itu hasilnya 76 gitu ya. Kalau 76 tambah 4 itu kan 80. Oke, berarti 10 kali 80 hasilnya 800. Oke. Hasilnya 800. Jadi kalau 800 berarti jawabannya yang C. Nah, jawabannya yang C. Kita lanjutkan nomor 14. Nah, kalau yang diketahui adalah rumus jumlah, terus kemudian yang ditanya bedanya, kira-kira untuk menentukan bedanya itu gimana? Nah, kembali ke bentuk umum, karena di sini deret aritmatika yang harus kita ingat-ingat adalah bentuk umum dari barisan aritmetika gitu ya. BU, bentuk umum dari barisan
aritmetika. Berarti bentuk umumnya kan A gitu kan. Ada A plus B, terus kemudian ada A plus 2B, dan seterusnya gitu sampai A plus N-1 kalikan B. Ini barisan pertama, barisan kedua, yang ini barisan ketiga. Nah, nanti akan ketemu kalau kita modifikasi SN-nya dengan cara kita cek coba satu-satu dulu. N-nya kita ganti dengan 1, berarti S1. Ganti 1/2, terus kemudian 5 kali 1 min 9. Oke, kemudian 5 min 9 itu kan min 4. Min 4/2 berarti min 2. Nah, S1 itu kan artinya jumlah satu suku pertama. Kalau jumlah satu suku pertama itu sama halnya dengan A. Nah, maka di sini digampangkan dengan A. A-nya sama dengan minus 2. Kita coba lagi N-nya dengan 2. Oke, kita coba lagi N-nya dengan 2. S2 berarti 2/2. Kita tinggal substitusikan ke sini, ke N/2. N-nya kita ganti dengan 2. Terus kemudian 5 kali 2 itu 10, kurangi 9 itu 1 gitu ya. 2/2 1, 5 kali 2 10, kurangi 9 1. 1 kali 1 nanti hasilnya ketemu 1. Ingat, S2 ini adalah jumlah 2 barisan. Nah, bentuk barisannya bentuk umum barisan aritmetik kan yang kita gunakan A, terus kemudian A plus B gitu ya. Itu yang kita gunakan. Maka di sini kalau misalkan kita urai, ini sama halnya dengan A ditambahkan dengan A plus B. Nah, seperti itu. Karena A-nya kita sudah mengetahui, ya, A-nya sudah diketahui sama dengan minus 2 tadi, maka 1 langsung kita ganti A-nya dengan minus 2. Minus 2 tambah B. Nanti ketemu B-nya sama dengan gitu ya. Minus 2, min 2, min 2, min 4. Min 4 pindah ke kiri jadi plus 4. Nah, gitu. Jadi ketahuan deh B-nya itu sama dengan 5. Jawabannya di sini yang E, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 15. Nah, ini gimana ini nomor 15 gitu ya. Nomor 15 berarti kita baca dulu. Seorang penjual daging pada bulan Januari. Oke, Januari ini ada 120, Februari 130, Maret dan seterusnya selama 10 bulan selalu bertambah 10 kilo dari bulan sebelumnya. Jumlah daging yang terjual selama 10 bulan. Oke, rumus jumlah kita gunakan SN ya. N/2 berarti 2A plus N-1 kalikan dengan beda. Itu rumus yang akan kita gunakan. Nah, A-nya sudah diketahui. Kenapa? A-nya itu kan sama halnya dengan bulan pertama yang Januari. Itu baris pertamanya 120. Oke, kita simpan di sini. A-nya 120. Bedanya ini kan jaraknya dari 120 ke 130 itu kan dia bedanya 10. Maka B-nya 10. Karena kan dan seterusnya itu sama gitu selama 10 bulan. Ya sudah, karena A 120, B-nya 10, maka kita tinggal masukkan saja ke rumus jumlah. Karena jumlah ke 10 bulan, N-nya 10 gitu ya. Langsung N diganti dengan 10/2. Nah, 2 kali A. A-nya berapa? A-nya 120. N-1, N-nya berapa? N-nya itu adalah 10 kan? 10 min 1, 9. Bedanya 10. Sudah, tinggal kita sederhanakan saja di sini. 10 bagi 2, 5. Terus 2 kali 120 itu kan 240. Kemudian 9 kali 10 kan 90 gitu ya. Terus lanjutannya 240 tambah 90, nanti ketemu 330. Nah, 330 kalau dikalikan 5 hasilnya 1650. Berarti di sini jawabannya yang mana? Jawabannya yang D ya. Jawabannya yang D. 1650
kilo. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya bahas untuk sesi 2. Silakan kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, mungkin bisa share di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.